Dalam film X-Men, terdapat superhero bernama Wolverine yang memiliki kemampuan regenerasi super. Bahkan ketika tangannya terjabik-cabik atau bahkan putus, tangan itu akan tumbuh kembali. Apa kalian tertarik memiliki kemampuan tersebut? Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan regenerasi pada tubuh mereka. Regenerasi merupakan penggantian alat yang rusak atau yang hilang dengan pembentukan jaringan sel baru. Misalkan pada manusia, ketika mengalami luka, pasti akan sembuh dan lukanya akan menutup dengan sendirinya. Proses dan daya penyembuhan luka yang dialami setiap makhluk hidup tidaklah sama. Kemampuan regenerasi paling rendah terdapat pada mamalia, yaitu hanya terbatas pada penyembuhan luka saja. Itu pun tergantung seberapa berat luka yang dialami dan lokasi luka tersebut. Secara sekilas, kita tahu, luka dapat tertutup begitu saja, dan kembali seperti semula. Namun, jika dipikirkan kembali, apakah kalian tahu? Bagaimana proses penyembuhan luka terjadi? Ada 4 tahap yang berjalan dalam penyembuhan luka. 1. Tahap pembekuan darah. Tahap awal dalam proses penyembuhan luka dinamakan pembekuan darah, atau dalam bahasa medis disebut hemostasis. Ketika tersayat atau tergores, tubuh biasanya akan mengeluarkan darah segar. Lalu beberapa saat kemudian, darah akan menggumpal untuk menutup luka tersebut dan mengering. Pada saat itulah, pembuluh darah akan merespons dan menyempit, kemudian, akan terjadi penggumpalan yang dipengaruhi oleh kerja trombosit pada area yang terluka. 2. Tahap peradangan. Pada tahap selanjutnya, disebut tahap peradangan atau inflamasi. Pada tahap ini, setelah pendarahan berhenti, pembuluh darah akan kembali melebar untuk mengalirkan darah ke area luka. Inilah alasannya, luka yang baru saja kering, jika terkelupas, akan mengalir darah segar kembali. Darah segar yang mengalir tersebut, sebenarnya mengantarkan sel darah putih, menuju tempat luka, untuk menghancurkan bakteri, kuman atau mikroba lainnya. Proses ini, bertujuan untuk mencegah risiko infeksi. Selanjutnya, sel darah putih mulai memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan secara bersamaan berjalannya fase fibroblas, di mana sel-sel kulit baru akan mulai menutupi area luka. Proses ini biasanya ditandai dengan pembengkakan kulit selama beberapa waktu. 3. Tahap pembentukan jaringan baru. Tahap fibroblastik merupakan fase yang dapat meningkatkan kekuatan dari luka. Pada fase ini, sel fibroblas berproliferasi untuk menghasilkan kolagen, sehingga jaringan yang rusak dapat diperbaiki. Kolagen merupakan serat protein yang memberikan kekuatan pada kulit. Kemudian, tepi luka akan menyusut dan menutup berkat keberadaan kolagen. Selanjutnya, kapiler, atau pembuluh darah kecil, terbentuk di luka untuk memasok darah pada kulit baru. 4. Tahap pematangan. Proses pematangan jaringan akan berjalan lama, seiring dengan peningkatan produksi kolagen yang perlahan memperbaiki kulit rusak. Hal inilah alasan mengapa bekas luka sulit memudar. Namun, meski luka dapat pulih seperti semula, penampilan bekas luka akan tampak berbeda dengan kulit normal. Hal ini, karena kulit tersusun dari 2 protein, yaitu kolagen, yang memberi kekuatan kulit, dan elastin, yang memberi kelenturan kulit. Akan tetapi, kulit baru bekas luka tidak memiliki susunan elastin, hanya tersusun dari kolagen. Kulit baru akan lebih kuat, namun tidak elastis, jadi akan terasa lebih kaku dibanding kulit di sekitarnya. Jadi, seperti itulah bagaimana proses penyembuhan luka yang terjadi pada manusia. Mulai sekarang berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu agar tidak terluka ya.